Meskipun hanya ada 3 pilihan, tingkat toleransinya sangat rendah. Jika Anda mengambil langkah yang salah, diperlukan 30.000 untuk meningkatkan esensi waktu dan ruang untuk menjelajahi ketiga celah tersebut. Xiao Yan bergumam, tidak heran Feng Xichang terus mengumpulkan esensi waktu dan ruang, mungkin dia sudah memasuki salah satunya. Namun, dia mungkin tidak menemukan jiwa kekosongan, jadi dia kembali ke waktu dan ruang asal untuk mengumpulkannya lagi. Jika melihat ketiga retakan itu, tidak ada petunjuk apapun dan itu akan menjadi pilihan yang buta. Jika Void Soul benar-benar salah satunya, biaya melakukan kesalahan cukup tinggi. Jika pilihan yang salah dibuat, akan memakan waktu lebih lama. Selain itu, kristal waktu dan ruang tidak mudah dikumpulkan. Sulit bagi Dewa Abadi tingkat ketiga yang biasa untuk menghadapi binatang buas krisis sendirian. Tetapi Xiao Yan berbeda, karena dia telah memperoleh Void sebelumnya. Pindahkan jiwa ungu. Xiao Yan tahu dengan jelas bahwa kekuatan yang terpisah dari asalnya memang berasal dari sumber yang sama. Tentu saja Anda dapat merasakan di mana letaknya. Jiwa Sudong terkondensasi keluar dari tubuh Xiao Yan. Digantung di depan 3 celah ruang. Setiap celah ruang besar ini memancarkan cahaya yang berbeda. Namun, Xiao Yan tidak yakin apakah jiwa ungu virtual dapat merasakannya dan memberinya bimbingan. Xiao Yan dan Sudong Zihun terhubung di hati, dan seperti yang diduga, dia merasakan fluktuasi aneh. Hanya saja anehnya, kalau kekuatan jiwanya kuat, bisa keluar nafas yang sama dari ketiga celah itu. Itu juga bisa dirasakan, tetapi ada fluktuasi aura yang lebih halus di bawah bantuan jiwa ungu bergerak virtual milik Xiao Yan. Baru pada saat itulah Anda dapat merasakannya. Setelah mengamati 3 celah, Xiao Yan lalu mengunci pandangannya ke celah paling kiri. Itu dia. Xiao Yan mengulurkan tangannya ke depan, dan retakan itu tiba-tiba terbuka, sementara 2 retakan lainnya menghilang. Xiao Yan memasuki Dewa Kuno, lalu memasuki celah dan menghilang di ruang ini. Kegelapan di depan mataku lenyap dalam sekejap, dan sekeliling menjadi terang dalam lipatan waktu dan ruang ini. Itu bukan kehampaan yang lain, tetapi kekosongan yang terfragmentasi. Jie Kong di sini tampaknya salah tempat. Benua yang miring itu tampak seperti bintang yang terbelah 2 oleh pedang raksasa. Sepertinya semuanya tersedia di sini. Kelihatannya sangat berantakan, seakan-akan tiba-tiba semuanya terbelah di tengah. Lalu disatukan secara tidak beraturan. Anda dapat melihat ukuran yang sangat berbeda pada sebuah bintang. Warna-warna yang berbeda jelas mewakili 2 bintang yang membentuk keanehan tempat ini. Itu agak tak terduga, sebuah ruang aneh yang disatukan namun hanya tampak. Ini konsisten dengan kemampuan Void Soul. Jiwa kekosongan memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan. Jiwa ungu virtual hanya memberikan Xiao Yan sebagian kecil kekuatannya, tetapi juga mampu memungkinkan Xiao Yan untuk berteleportasi antar bintang. Namun, itu akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa, jadi Xiao Yan tidak akan menggunakannya dengan mudah kecuali jika diperlukan. Tentu saja, jika kekuatan jiwa Xiao Yan dapat menembus lagi dan mencapai tingkat yang lebih tinggi di alam Void, maka Anda bisa menggunakan Virtual Purple Soul dengan lebih leluasa, bukan lagi masalah kecepatan. Ini adalah pertukaran ruang, yang menghemat perbedaan waktu di tengah dan mengendalikan Dewa Kuno untuk bergerak maju secara perlahan. Kehampaan di sini tampak terlalu halus. Saat Anda bergerak, semua yang ada di depan Anda juga bergerak. Untuk sesaat, bahkan sulit untuk mengatakan apakah alam Dewa Kuno yang bergerak atau seluruh alam hampa yang berubah. Pada saat berikutnya, Dewa Kuno tiba-tiba bergetar, meskipun sedetik yang lalu ia masih dalam kehampaan. Saat berikutnya, benda itu menyentuh tanah. Tanahnya sangat aneh,
seolah-olah tergantung terbalik dalam kehampaan. Xiao Yan sedikit mengernyit dan harus mengubah arah dewa kuno dan bergerak maju beberapa kaki. Benua yang ditabrak pun lenyap, tak tersisa apapun, seakan-akan semua yang terjadi tadi adalah palsu. Pada ketinggian 1000 kaki lagi, gelombang besar muncul di depan kami. Ada lautan luas di sini. Namun tidak tenang. Ombak yang mengerikan itu tingginya ribuan kaki dan menderu satu demi satu. Pada saat ini, seekor monster padat dengan 8 lengan dan tubuh hitam pekat bergegas keluar dari ombak. Berkerumun menuju dewa kuno. Xiao Yan mengabaikannya dan terus mengendalikan dewa kuno ke depan. Ia tidak mengembara tanpa tujuan, tetapi mencari arah yang benar dengan menggerakkan persepsi sub-jiwanya. Kekuatan luar biasa dari luar angkasa dan kekuatan aturan menyatukan ruang-ruang yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang Anda lihat di depan mata Anda tidaklah nyata. Ini adalah labirin besar dan tidak mudah untuk keluar. Ya, kata Ye Beijing, dan kelinci putih kecil di depan saudaraku gemetar karena bangga. Xiao Yuli tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya. Ibu baptisnya sangat sakti, pasti ada jalan keluar. Xiao Yuli langsung menampakkan senyum polos, meski sebenarnya dia sangat senang mendengar sebutan seperti itu. Setelah Ye Beijing tersenyum, dia tiba-tiba menatap Xiao Yuli dengan serius, gadis kecil. Tidak mungkin semua wanita yang dekat dengan ayahmu akan disebut ibu baptis selama mereka dapat membantunya. Ye Beijing mendengus pelan dan berkata dengan nada bercanda, tidak juga. Aku belum pernah bertemu ayah sekuat ibu baptisku. Xiao Yuli berkata dengan nada main-main lagi. Dia tidak akan dengan mudah mencari bantuanku untuk masalah seperti reinkarnasi yang mulia. Masalah itu bisa dipecahkan dengan sedikit berpikir, tidak perlu bantuan ibu baptis. Ye Beijing sangat menyukai kata-kata ini. Pandangannya tertuju pada Xiao Yan, menunjukkan kekaguman. Sebenarnya, Xiao Yan bahkan tidak memikirkannya. Jika Anda terburu-buru maju tanpa tujuan, kemungkinan besar Anda akan menabrak benda-benda di sepanjang jalan. Setelah masuk ke sini, Xiao Yan telah menggunakan kekuatan jiwa ungu virtual, meskipun dia tidak tahu apakah arahnya benar. Namun, hal ini memang tidak dapat dibiarkan terus berlanjut. Meski jalannya agak aneh, tapi perasaan itu makin lama makin kuat. Setidaknya ruang yang kita datangi tidak salah, hanya saja meskipun kita masuk ke dalam ruang tersebut, kita tetap akan terjebak. Mungkin tidak mungkin menemukan ruang yang salah tempat, seperti apa yang Anda lihat melalui prisma mungkin tidak benar. Jadi akan memakan banyak waktu untuk menemukan jalan yang benar. Dunia Sensi. Lubang cacing di Laut Kehampaan Barat, yang merupakan area misterius tempat Xiao Yan berada, mengalami masa guncangan. Sosok itu datang dari jauh, dan bongkahan besar kristal es mengembun dari kehampaan. Dua naga es raksasa tengah berlari kencang di kehampaan, dengan sebuah sosok berdiri di kepala mereka. Rambut panjang yang mengembun menjadi kristal es, mengenakan baju besi kristal es tebal dan tombak es hitam. Wajah yang diukir Bingpo dipenuhi dengan niat membunuh, dan matanya terpaku pada satu arah, bertekad untuk menemukan reinkarnasi Sang Maha Kuasa sebelum roh pohon yang tergila-gila itu tiba. Aku ingin menyimpan potongan kue ini untukku sendiri. Tepat saat dia berlari kencang, tiba-tiba naga es di bawah kakinya bergetar hebat. Tiba-tiba bongkahan es pecah dengan suara keras. Aku telah menunggumu untuk waktu yang lama. Maukah kamu ikut denganku?